Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina Gundahmawati, NIM 21301036. Saya akan review materi status anak di luar kawin. Pengertian dari anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan dengan seorang laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan, atau sebaliknya, keturunan dari laki-laki yang tidak memiliki hubungan ikatan pernikahan dengan seorang perempuan. Ada dua kategori. Yang pertama, bila salah satu orang tua atau keduanya masih dalam terikat perkawinan yang sah, namun memiliki keturunan dengan orang lain, itu dinamakan anak zina. Atau sebaliknya, laki-laki yang memiliki keturunan dengan wanita lain di dalam suatu hubungan pernikahan. Yang kedua, apabila orang tua anak di luar perkawinan tersebut tidak terikat perkawinan yang sah, seperti sama-sama bujang antara pria dan wanita tersebut belum menikah sama sekali, namun melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak. Dapat dasar hukum anak di luar nikah atau di luar kawin, yaitu berdasarkan pasal 43 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak tersebut, anak di luar kawin, memiliki status atau nasab mengikuti ibunya, tidak mengikuti ayah biologisnya. Namun ada perubahan untuk memenuhi hak anak di luar kawin untuk tidak mendapatkan diskriminatif dari anak-anak lain, yaitu perubahan yang diuji MK dan menghasilkan bahwa anak di luar kawin dapat mengikut ke nasabnya ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pasal 43 ayat 1 itu menyalahi aturan Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa hubungan anak di luar kawin ikut nasab ibunya saja seperti hukum Islam. Namun di dalam putusan MK yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat 1 menyalahi Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya diputuskan bahwa anak di luar kawin mengikuti nasab ibunya dan mengikuti nasab ayah biologisnya. Ada dua hukum di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Jika status anak di luar kawin menurut hukum Islam, anak luar kawin tersebut dinasabkan kepada ibunya saja atau keluarga ibunya yang melahirkan. Yang selanjutnya, anak yang lahir nantinya dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak kepada lelaki yang menghamili atau menikahi ibunya. Selanjutnya, anak luar kawin tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah dalam hukum Islam. Lalu anak luar kawin harus dilindungi dan tidak berhak atas waris mewarisi dari kedua orang tuanya. Di dalam hukum kompilasi hukum Islam tidak mengenal istilah anak zina, namun disamakan dengan anak status di luar pernikahan, yang sama dengan anak hasil hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan. Yang kedua, ada hukum positif. Dalam hukum positif, anak luar pernikahan tersebut atau anak luar kawin dapat dikatakan sebagai anak sah jika diakui oleh kedua orang tuanya, dan waris mewarisi tersebut tidak secara otomatis. Waris mewarisi tersebut bisa diwariskan kepada anak di luar nikah jika kedua orang tuanya mengakui bahwa anak tersebut anak yang sah, dan sahnya anak di luar nikah tersebut bisa dibuktikan dengan kecanggihan teknologi seperti tes DNA atau lain-lainnya yang bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari kedua orang tua yang melahirkan dan yang melakukan hubungan suami istri tersebut. Misalnya harus memiliki akta kelahiran dan penetapan asal usul anak dengan mengajukan isbat nikah bagi kedua orang tuanya yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, atau dengan permohonan penetapan anak sah. Jadi di dalam hukum positif di Indonesia, anak di luar pernikahan tersebut secara perdata bisa dikatakan dan bisa dinasabkan kepada ayahnya, ayah sambung biologisnya. Jadi tidak hanya
disambungkan, dinasabkan dengan ibunya atau keluarga ibunya, namun secara perdata bisa dinasabkan terhadap bapak biologisnya. Jadi jurisprudensi yang terdapat dalam status anak di luar kawin ialah putusan MK yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang 43 nomor 43 ayat 1 hanya menjelaskan bahwa nasabnya ikut ibunya saja, dengan putusan MK yang tidak undang-undang yang menyeleweng dalam Undang-Undang Dasar diputuskan dengan anak di luar kawin tersebut memiliki hak yang sama di depan hukum dengan anak-anak yang lain, dengan status anak tersebut disahkan dan bisa mengikuti nasab ayahnya atau keluarga ayahnya dengan diakui oleh orang tua tersebut. Jadi jurisprudensi tersebut di putusan MK nomor 46 PUU 8 2010 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang nomor 43 ayat 1 menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam fatwa MUI menyatakan bahwa nasab anak di luar perkawinan tersebut tetap mengikuti nasab ibunya dan tidak mengikuti nasab ayah biologisnya, sehingga fatwa MUI lebih berpihak pada hukum Islam, sedangkan jurisprudensi MK putusan MK nomor 43 PUU 8 2010 lebih ke hak asasi manusianya, sehingga fatwa MUI dan jurisprudensi MK saling bertentangan satu dengan yang lain, dengan di Indonesia yang secara strategis dan beragam di sini, sehingga dua putusan tersebut berbeda dan sesuai apa yang kita lakukan masing-masing dan sesuai mazhab atau sesuai pandangan kita masing-masing. Sekian review status anak di luar perkawinan menurut fatwa dan jurisprudensi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.